Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1965. Yang pertama adalah karakteristik perkembangan pendidikan Indonesia antara tahun 1945 sampai 1955. Indonesia adalah salah satu negara berkembang dalam bidang pendidikan. Sejak awal kemerdekaan pada masa peralihan 1945 sampai dengan 1955, Indonesia mengalami kesulitan di berbagai bidang tak terkecuali di bidang pendidikan. Dapat dikatakan, hanya 90% penduduk Indonesia masih buta huruf. Pendidikan hanya berorientasi pada patriotisme karena negara dan bangsa Indonesia masih dalam proses pelepasan dari penjajahan kolonial Belanda. Leerplan dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih terkenal daripada kurikulum 1947, merupakan kurikulum pasca kemerdekaan. Pengaruh kolonial Belanda dan Jepang sangat terasa dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pembentukan karakter manusia, kesadaran negara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani pada rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah B. Sistem persekolahan Indonesia antara tahun 1945 sampai 1946. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR lama. Pendidikan semula 3 tahun. Maksud pendidikan SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dan mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 November 1946 nomor 1153 bagian A yang menetapkan daftar pelajaran SR di mana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat terlihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah, dan 17 jam berhitung untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang kedua adalah pendidikan menengah. Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Sekolah menengah pertama atau SMP, seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya surat keputusan Menteri PKK tahun 1946, maka diadakannya pembagian A dan B, mulai kelas 2 sehingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Di bagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti, tetapi lebih banyaknya diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Di bagian B sebaliknya diberikan ilmu alam dan ilmu pasti. Selanjutnya adalah sekolah menengah tinggi atau SMT. Kementerian PKK hanya mengurus langsung SMAT yang ada di Jawa, terutama yang berada di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Cirebon. SMT di luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berhubung sulitnya berhubungan dengan pusat. SMT merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas, dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja, karena pada waktu itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berikut, yaitu 1. Isinya memenuhi kebutuhan nasional. 2. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. 3. Mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Yang ketiga adalah pendidikan kejujuran. Yang dimaksud dengan pendidikan kejujuran adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang pertama, pendidikan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukaan. Sedangkan penyelenggaraannya sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. Yang kedua adalah pendidikan kewanitaan. Sesudah kemerdekaan, pemerintah membuka sekolah kepandaian putri
atau SKP, dan pada tahun 1947 Sekolah Guru Kepandaian Putri SGKP yang lama pelajarannya 4 tahun setelah SMP atau SKP. Yang keempat adalah pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidaklah teratur karena di samping pelajaran sering terlibat dalam pertahanan negara. Sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah teknik di Solo misalnya dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendali apa adanya. Yang kelima adalah pendidikan tinggi. Dalam periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena adanya pelaksanaannya dilakukan persetujuan fisik, maka perkuliahan kerap kali dijeda dengan perjuangan garis depan. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih dan dari kalangan elit yang mampu menempuh pendidikan tinggi.